Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai supremum dan akan kita buktikan contoh yang sebelumnya pernah dibahas namun terkendala dari pembuktiannya. Di sini sudah didapatkan sebelumnya bahwa supremumnya ini adalah 5. Jadi supremumnya 5. Supremum dari S itu 5. Sisa dibuktikan. Bagaimana caranya dibuktikan? Nah, kita akan buktikan ini menggunakan lemma yang telah kita pelajari sebelumnya. Bentar kita lihat lemmanya. Ya, ini lemmanya. Lemmanya yang ini. Lemma 233. Di situ lemma 233 dikatakan bahwa U adalah supremum dari himpunan tak kosong S jika dan hanya jika ini memenuhi 2 syarat. Berarti di sini dugaan kita kan pertama supremumnya S itu adalah 5 sebenarnya kan. Untuk membuktikannya berarti kita sisa menunjukkan bahwa 5 ini nanti memenuhi di sini. Ini nanti 5-nya di sini terpenuhi. Berarti pertama setiap X anggota S harus kecil sama dengan U. Berarti kalau begitu yang pertama kita cek, yang pertama diperhatikan diambil X elemen S sebarang. Menurut definisi maka X haruslah kurang dari 5. Maka sama saja kalau kita tulis X ini kurang dari sama dengan 5. Berarti yang satu sudah terpenuhi. Yang kedua, kita uji lagi yang kedua. Ini buktinya. Yang kedua, di sini dikatakan jika V kurang dari U, U-nya kan 5, berarti kita misalkan punya V ini kurang dari 5. Kita akan tunjukkan bahwa ada S aksen elemen S yang ini yang mau ditunjukkan. Nah, sekarang umpamanya kita punya seperti ini, 5-nya di sini. Katanya V kurang dari 5, berarti anggaplah V-nya di sini. Tentu dikatakan ada S aksen, berarti S aksen yang nilainya lebih dari V, berarti S aksennya dia masih elemen S. Kalau elemen S kan harus kurang dari 5, berarti S aksennya harus sebelah sini. Situ. Nah, bagaimana kira-kira mengambil satu elemen di sini? Tentu di sini banyak sekali yang bisa diambil. Banyak sekali S aksen yang bisa diambil di sini. Nah, kalau kita perhatikan, berarti tengahnya juga masih S aksen ya. Tengahnya. Berarti kalau kita misalnya bentuk, kita pilih tengahnya misalnya. Ini boleh bukan tengahnya, yang penting masih antara V dan S, V dan 5. Pilih S aksennya sama dengan V tambah 5 per 2. Nah, kalau kita perhatikan S aksen kan sama dengan V tambah 5 per 2. V-nya tadi V-nya kurang dari 5, berarti kurang dari 5 tambah 5 per 2, berarti sama dengan 5. Dari sini berarti kita punya bahwa S aksen ini elemen dari S aksen yang seperti ini itu elemen dari S. Sehingga dia sudah terpenuhi di sini elemen S-nya kan. Sisa dilihat apakah betul V selalu V yang tadinya itu V yang ini kurang dari S aksen. Tinggal itu yang dilihat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan S aksennya kan seperti ini. S aksennya kan sama dengan V tambah 5 2. Sekarang kalau kita perhatikan 5 dengan si V besaran 5, berarti ini lebih besar dari V tambah V per 2. Ini sama dengan V. Kesimpulannya apa? Berarti kita punya bahwa V ini nilainya kurang dari S aksen. Jadi kesimpulannya, terdapat S aksen elemen S
seperti di atas, sehingga V kurang dari S aksen. Kalau seperti itu maka yang kedua juga sudah terpenuhi, berarti ini juga sudah terpenuhi. Dari 1 dan 2 berdasarkan lemma 2, 3, 3, maka suprimum dari S terbukti bahwa dia adalah 5. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba melihat contoh-contoh lainnya. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan bahwa untuk suprimum ini maupun infimum itu metodenya mirip dan sifatnya juga sama, yakni ada himpunan yang suprimumnya terletak pada himpunan tersebut, ada juga yang suprimumnya bukan anggota dari himpunannya. Jadi contohnya kalau kita mau lihat bagian A misalnya. Bagian A ini yang contoh-contoh di 235, bagian A ini kita punya himpunan S1, subset R, tak kosong, dan finite. Berarti anggotanya berhingga. Nah, tentu kita bisa pastikan, ini bisa dibuktikan bahwa suprimum dan infimumnya itu termuat di S1. Cara buktinya bagaimana? Dia buktikan dengan induksi. Jadi ini dibuktikan dengan induksi pada banyaknya elemen, banyaknya anggota S1. Jadi pertama misalnya anggota S1 itu sebanyak 1 anggota. Kalau S1 punya 1 anggota berarti artinya S1 singleton, berarti bisa ditulis begini ya. Kalau seperti ini maka kita punya infimumnya S1 sama dengan suprimumnya, yakni A. Sekarang bagaimana kalau 2 anggota? Ya, lakukan. Sebenarnya tidak perlu juga kita lakukan seperti itu, tinggal dibuktikan. Bagaimana kalau kita asumsikan dia benar ketika N anggota, maka tunjukkan bahwa juga benar untuk N tambah 1. Jadi ini bisa dipandang sebagai langkah dasar induksinya yang ini. Tinggal diteruskan ke langkah induksinya. Berarti buktikan bahwa jika Pn maka Pn tambah 1 juga. Seperti itu. Berarti yang ini contohnya bahwa suprimum infimumnya terletak pada S1 atau suprimumnya elemen S1. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini kalau kita lihat himpunannya antara 0 dan 1, tapi 0 dan 1-nya juga masuk anggota himpunan. Nah, sama yang ini. Ini untuk membuktikannya juga maksudnya sama dengan yang di atas, yang contoh pertama tadi yang ini. Ini serupa caranya. Jadi kalau B kita mau tunjukkan itu berarti pertama kan ditunjukkan ini satunya, berarti kita tunjukkan dulu, kita duga dulu infimumnya yang mana, suprimumnya yang mana. Ini kan dugaan kita nanti begini, infimumnya itu adalah S2 itu adalah 0, suprimumnya adalah 1. Nah, coba kita lihat bukti suprimumnya. Suprimumnya S2 sama dengan 1. Buktinya bagaimana? Ya, buktikan mau memenuhi yang 2 tadi, yang ini. Yang pertama, berarti diambil sebarang X anggota S2, maka kita punya 0 kurang sama dengan S kurang sama dengan 1. Berarti berlaku, maka diperoleh 1 batas atas S2. Ini kan sebenarnya batas atas ya, ini batas atas maksudnya, tapi tanpa ditulis ini tidak masalah. Yang penting nanti bahasakan dia menggunakan lemma 233. Kemudian yang kedua, kalau kita punya V kurang dari 1, maka kita perlu menemukan S aksen elemen S. Nah, di sini lebih mudah dari sebelumnya. Pilih saja 1 elemen S2 kan, maka diperoleh V ini kan kurang dari, pilih ini S aksennya ya, S aksen. Terbukti juga. Jadi gunakan 233, sudah terbukti seperti itu.
Untuk C caranya sama, C hampir mirip caranya dengan, malah mirip sekali karena memang himpunannya kan mirip-mirip. Ini kurang dari 5, sini kurang dari 1. Untuk infimum metodenya sama, silahkan dicoba sendiri. Tinggal diperhatikan ininya, infimum bentuknya ini kan beda. Kalau infimum di sini tandanya lebih dari, di sini juga lebih dari sama dengan, di sini tandanya juga lebih dari. Jadi tertukar tandanya karena dia infimum. Silahkan dicoba untuk itu.